قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, para jamaah sekalian, Bapak Ibu jamaah salat maghrib menjelang isya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah untuk berada dalam majelis yang mulia ini. Kita akan kembali mengkaji bahasan Riyadhus Shalihin dan kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, di mana pembahasan Riyadhus Shalihin kita akan melanjutkan hadis nomor 1435. Lalu tentang Manhajus Salikin kita akan membahas tentang pembatal wudu. Baik, kita akan lihat pembahasan dengan judul Aku Sesuai Persangkaan Hambaku, yaitu Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Semakin husnuzon seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan benar-benar dengan tawakal penuh pada Allah, maka Allah akan mudahkan setiap urusannya dan memberikan pertolongan pada dirinya. Baik, kita lihat hadis Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kita masuk kitab Thaharah. Maaf, ini salah tulis bab. Babnya nanti pakai di bawah, bab pembatal wudu. Sudah ditulis dalam teks matanya di bawah. Jadi bukan sifat wudu lagi, namun sudah masuk pembatal wudu. Monggo dibaca. Keluar sesuatu dari dua jalan. Kita bahas pembatal wudu yang pertama, keluar sesuatu dari dua jalan. Keluar sesuatu dari dua jalan. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, bab pembatal wudu, yaitu keluar sesuatu dari dua jalan secara mutlak. Nah, lihat, Syekh As-Sa'di gunakan kalimat yang ringkas saja. Keluar sesuatu dari dua jalan secara mutlak. Berarti apapun yang keluar dari situ, baik kencing, kotoran karena buang hajat, kentut, masuk dalam kemutlakan ini. Termasuk juga darah keluar tadi, ya, dari dua jalan, ya, dari kubul dan dubur, maka juga batal wudunya. Termasuk juga yang keluar dari sini mani, itu keluar juga dari dua jalan. Termasuk juga yang keluar madhi, itu juga termasuk pembatal wudu. Begitu juga yang keluar itu wadi, itu juga termasuk pembatal wudu. Kita lihat keterangannya di bawah. Kencing, buang air besar dan kentut membatalkan wudu. Dalil bahwa kencing dan buang air besar merupakan pembatal wudu dapat dilihat pada firman Allah Ta'ala, "Au jaa'a ahadun minkum minal ghaid", yang artinya atau kembali dari tempat buang air atau kakus. Taib, Al-Maidah 6 terus. Yang dimaksud dengan al-ghaid dalam ayat ini secara bahasa bermakna tanah yang rendah yang luas, sebagaimana disebut dalam Al-Mu'jam Al-Wasiq. Al-ghaid juga adalah kata kiasan untuk tempat buang air atau kakus, dan lebih sering digunakan untuk makna majas ini. Jadi ghaid itu kalau melihat secara bahasa itu artinya tanah rendah yang digunakan untuk buang hajat, atau kadang disebutkan untuk tempatnya, ya, tempat untuk buang hajat tadi. Dan ini juga diistilahkan untuk perbuatan buang hajat itu sendiri. Berarti ketika mau menjelaskan tentang ayat ini atau ayat ini secara lebih lengkap, itu menyebutkan tentang pembatal wudu. Nah, di sini diantaranya menyebutkan au jaa'a ahadum minkum minal ghaid. Ketika membicarakan ayat
pembatal wudu ini, maka berarti kalau seorang itu buang hajat maka wudunya batal. Seterusnya, para ulama sepakat bahwa wudu menjadi batal jika keluar kencing dan buang air besar dari jalan depan ataupun belakang. Sepakat kata para ulama seperti disebutkan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim dalam kitabnya Sahih Fikih As-Sunnah. Ingat, ini berbeda kitabnya dengan kitab Fikih Sunnah. Kalau Fikih Sunnah tidak ada kata sahihnya, itu ditulis oleh Syekh Said Sabiq. Namun kalau Sahih Fikih As-Sunnah ini ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Ini dua ulama yang berbeda. Kalau yang satu ya ulama besar yang pakar fikih, ya Said Sabiq tadi. Sedangkan Abu Malik Kamal bin Said Salim ini ulama Mesir juga, murid dari Syekh Mustafa Al-Hardawi. Dulunya itu S1-nya adalah seorang yang belajar ilmu teknik, kalau enggak komputer. Kemudian setelah dia itu selesai, dia mempelajari lagi ilmu agama dalami. Dia belajar dari Syekh Mustafa, belajar dari ulama-ulama yang lainnya, sehingga dia benar-benar mendalami ilmu fikih. Kemudian dia juga mendalami ilmu hadis, terbukti dari kitabnya Sahih Fikih Sunnah. Ada juga Fikih Sunnah Linisa, dan ada beberapa kitab-kitab yang lainnya. Nah, di situ ada nukilan para ulama sepakat kalau kencing dan buang air besar itu membatalkan wudu. Kalau sudah ada kata sepakat, berarti ini sudah jadi dalil juga setelah adanya dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Seterusnya, sedangkan dalil bahwa kentut baik dengan bersuara ataupun tidak membatalkan wudu adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sami'a Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda'a. Qala rajulun min Hadramaut mal hadatsu ya Abu Hurairah? Qala fusa'un aw duratun. Yang artinya salat seseorang yang berhadas tidak akan diterima sampai ia berwudu. Lalu ada orang dari Hadramaut mengatakan, apa yang dimaksud hadas wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah pun menjawab, fusa'un au duratun, yaitu diantaranya adalah kentut tanpa suara atau kentut dengan suara. Kentut tanpa suara atau kentut dengan suara. Maka ini jadi dalil bahwa kentut itu membatalkan wudu karena termasuk hadas. Dan apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah ketika ditanya apa itu hadas? Hadas itu adalah kentut. Ini cuma menyebutkan contoh, tidak membatasi hadas itu hanya kentut saja. Ya. Dan di sini disilakan dengan fusaun. Fusaun itu kentut tanpa suara, dan duratun ini kentut dengan suara. Kedua-duanya membatalkan wudu. Terus keluarnya cairan lain membatalkan wudu pula. Keluarnya cairan lain membatalkan wudu. Begitu juga jika yang keluar adalah madhi, wadhi dan mani, wudunya batal. Juga keluarnya darah termasuk pembatal wudu, seperti pembicaraan mengenai darah istihadhah. Nah, darah istihadhah atau pembahasan darah nanti insyaallah di poin kedua nanti ketika Syekh As-Sa'di membahas pembatal wudu, nanti beliau sebutkan keluarnya darah. Ya. Namun di sini kita lihat yang termasuk pembatal lagi keluarnya madhi, wadi dan mani. Kita lihat di bawahnya apa yang dimaksud dengan wadi, madhi dan mani. Wadi adalah sesuatu yang keluar sesudah kencing. Pada umumnya berwarna putih, tebal, mirip mani, namun berbeda kekeruhannya dengan mani. Wadi tidak memiliki bau yang khas. Nah, wadi itu sesuatu yang keluar sesudah kencing. Ya, sesuatu yang keluar sudah kencing pada umumnya. Warnanya putih, tebal mirip mani. Ya. Kemudian namun berbeda kekeruhannya dengan mani. Namun wadi ini tidak punya bau yang khas, bau yang khusus seperti mani. Kalau mani punya bau yang khas. Sedangkan madhi adalah cairan berwarna putih, tipis, lengket, keluar ketika bercumbu rayu atau ketika membayangkan jima atau bersetubuh atau ketika berkeinginan untuk jima.
Madhi tidak menyebabkan lemas dan terkadang keluar tanpa terasa, yaitu keluar ketika muqaddimah syahwat. Laki-laki dan perempuan sama-sama bisa memiliki madhi. Nah, madhi itu cairannya berwarna putih tipis, sifatnya itu lengket, ya, kemudian keluar ketika bercumbu rayu atau ketika membayangkan jima. Jadi berbeda dengan wadi dan berbeda dengan nantinya mani. Terus madhi dan wadi najis, sedangkan mani menurut pendapat yang lebih kuat termasuk cairan yang suci. Cara menyucikan pakaian yang terkena madhi dan wadi adalah dengan cara diperciki, sedangkan mani cukup dengan dikerik. Madhi dan wadi najis, namun diberi keringanan. Kalau terdapat pada pakaian, bisa pakaiannya diperciki saja. Yang penting nanti setelah dapati masih atau wadi tadi diperintahkan untuk berwudu. Terus, jika keluar mani, maka seseorang diwajibkan untuk mandi. Mani bisa membatalkan wudu berdasarkan kesepakatan para ulama, dan segala sesuatu yang menyebabkan mandi termasuk pembatal wudu. Nah, beliau sebutkan ada perkataan di sini, setiap yang menyebabkan orang itu mandi maka menjadi pembatal wudu. Misalnya mani di sini keluar, wudunya batal. Misalnya seorang wanita itu datang bulan, berarti otomatis wudunya juga batal. Tentang madhi ada cerita dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, kuntu rajulan madzaan wa kuntu astahyi an as'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam limakani banatihi fa'amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau. Yang artinya, aku termasuk orang yang sering keluar madhi, namun aku malu menanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan kedudukan anaknya itu Fatimah di sisiku. Lalu aku pun memerintahkan pada Al-Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau memberikan jawaban pada Al-Miqdad, cucilah kemaluannya, kemudian suruh ia berwudu. Lihat, Ali punya masalah sering keluar madhi, penyakit. Kemudian karena posisinya Ali ini sebagai menantu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau bertanya langsung kepada mertuanya, malu. Ya. Maka dia wakilkan pertanyaan kepada Al-Miqdad bin Al-Aswad. Berarti boleh mewakilkan untuk bertanya itu pada orang lain. Saya mau bertanya langsung pada Ustadz ini malu. Ya, saya suruh teman saya, kamu aja yang nanya. Boleh. Ya, itu tidak masalah. Maka mewakilkan pertanyaan pada orang lain itu boleh untuk kali ini. Nah, ketika itu dia wakilkan, ya, Ali tanya masalahnya tadi. Tolong tanya pada Rasulullah SAW, saya ini biasanya keluar madhi. Ya, saya ini biasa keluar madhi. Bagaimana solusinya? Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan yaksilu dzakarahu, suruh dia tadi yang punya masalah, kalau keluar madhi bersihkan kemaluannya. Wa yatawaddau, dan kalau mau sholat hendaklah dia itu berwudu. Jadi kemaluannya dibersihkan. Kemudian yang dia lakukan setelah itu adalah berwudu. Berarti kalau diperintahkan untuk berwudu, berarti madhi kalau keluar itu membatalkan wudu. Kalau madhi itu keluar maka membatalkan wudu. Terus sedangkan wadi semisal dengan madhi, sehingga perlakuannya sama dengan madhi. Sedangkan wadi, para ulama itu katakan sama dengan madhi. Tadi kita sebut madhi itu najis, ya, diperintahkan untuk berwudu, ya, diperintahkan untuk berwudu dan kemaluannya dibersihkan. Maka kalau wadi keluar, tadi pengertiannya sudah di awal, wadi itu keluar, maka perlakuannya sama, kemaluannya dibersihkan, diperintahkan berwudu. Kemudian cairan yang tadi ada itu adalah cairan yang najis. Jadi hukumnya itu sama antara madhi dan wadi. Terus yang terakhir ada perkataan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, al-maniyyu wal madhyu wal wadyu, amma al-maniyyu fa huwa alladhi minhu al-ghuslu, wa amma al-wadyu wal madhyu faqal ighsil dzakaraka aw madhakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Yang artinya mengenai mani,
madhi dan wadi. Adapun mani maka diharuskan untuk mandi. Sedangkan wadi dan madhi, Ibnu Abbas mengatakan, cucilah kemaluanmu, lantas berwudulah sebagaimana wudumu untuk sholat. Nah lihat, ini perkataan yang tegas dari Ibnu Abbas, ini membantu untuk menyimpulkan 3 cairan tadi. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi, Syekh Abu Malik yang tadi saya katakan penulis fikih sunnah, itu katakan riwayat ini sahih. Mengenai mani, mengenai madhi dan mengenai wadi, adapun mani fawalladzi minhul ghuslu. Kalau keluar mani diperintahkan untuk mandi. Wa ammal wadyu wal madyu, adapun kalau wadi dan madhi, ya. Wa ammal wadi wal madhi, ya. Adapun wadi dan madhi, Ibnu Abbas katakan, iksil zakaroka, cuci kemaluanmu, wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Lalu kalau mau sholat berarti wudu lagi untuk melaksanakan sholat seperti engkau mau sholat. Berarti di sini sudah ringkasan dari Ibnu Abbas, ya, perbedaan antara mani, wadi dan madhi, ya. Ada beberapa poin nanti bisa disimpulkan. Kalau mani diperintahkan untuk mandi. Mani kalau keluar diperintahkan untuk mandi. Sedangkan madhi dan wadi diperintahkan untuk apa? Berwudu. Perbedaan yang lainnya lagi, kalau mani itu keluar, ya, mani itu keluar, mani ini dihukumi suci. Mani dihukumi suci. Karena nanti ada pembahasannya sendiri tentang mani. Rasulullah SAW itu masih mengerik bekas maninya, dan pakaian ini dipakai untuk sholat. Seandainya itu najis, harusnya dibersihkan secara total, tidak hanya dengan mengerik saja. Sedangkan madhi dan wadi dihukumi cairan yang najis, ya, dihukumi sebagai cairan yang najis. Kemudian untuk mani nantinya mandi, berarti semua badan itu nanti kena air. Sedangkan kalau untuk madhi dan wadi kalau keluar, sebelum berwudu bersihkan kemaluan terlebih dahulu. Adapun tadi kalau mani untuk masalah pakaian yang terkena, karena mani suci tidak terlalu bermasalah. Namun diperintahkan untuk mengerik atau bekas-bekasnya itu dihilangkan. Sedangkan madhi dan wadi kalau terkena pada pakaian, tadi ada kalimat disebutkan madhi dan wadi kalau keluar pakaiannya diperintahkan untuk diperciki. Ini adalah sifat cara membersihkan najis yang diperingan, sama seperti ketika kita bahas kencing bayi yang baru lahir, kencing bayi yang itu dia hanya mengkonsumsi makan saja, hanya mengkonsumsi ASI saja, belum makanan pokok, maka ketika kencingnya itu ada, maka bayi laki-laki ini bayi laki-laki cukup kencingnya itu diperciki saja. Ini bentuk keringanan juga, bukan berarti tidak najis, namun keringanan untuk membersihkan najisnya seperti itu. Apakah hanya dirasakan pelaku ibadah atau semua penghuninya? Bagaimana juga kos-kosan yang berbentuk rumah? Ini berarti pembahasan hadis yang kemarin, di mana Nabi SAW itu mengatakan, masalul ladzi yazkuru rabbahu walladzi la yazkuruhu masalul hayyi wal mayyit. Permisalan orang yang mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya, artinya berzikir kepada Allah, dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah, perbedaannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Berarti apakah kalau ada ibadah, ada yang baca Al-Quran, ada yang berzikir, di situ akan jadi kebaikan untuk penghuni yang lainnya juga? Iya, secara umum seperti itu, membawa kebaikan juga untuk yang lainnya. Di samping yang lainnya juga bisa terpengaruh dengan bacaan tadi dari sisi manfaat atau mendapatkan ketenangan. Namun kalau semuanya itu ikut menghidupkannya, maka ketenangannya itu makin diperoleh banyak. Bagaimana hukum ternak burung dan anaknya dijual? Bagaimana hukum lomba burung berkicau? Hukum ternak burung boleh, anaknya dijual selama itu tidak menyengsarakan induknya dan anaknya boleh.
Bagaimana hukum lomba burung berkicau? Wallahu a'lam. Di masjid kampung saya mau diadakan sholat tahajud berjamaah dan ada azan untuk hal tersebut. Sholat sunnah asalnya tidak ada azan. Maka kalau membuat sholat tahajud berjamaah tidak ada kumandang azan. Dan hukum sholat tahajud berjamaah kalau sekali-kali dilakukan masih boleh. Namun tidak boleh dijadikan rutinitas setiap hari berjamaah dan ditentukan waktunya tertentu, tidak. Ya, ini diperhatikan tentang aturan ini, kecuali kalau sholat sunnah itu memang asalnya disunnahkan untuk berjamaah seperti sholat tarawih di bulan Ramadan, ini baru dilakukan berjamaah terus. Apa bedanya darurat dan hajat dalam fikih? Lalu apa batasannya, utamanya dalam masalah luka tadi? Kalau perbedaan darurat, sesuatu yang darurat ini kalau kita tidak nempuh ya sesuatu untuk mengatasi darurat ini bisa mati. Ya, kita bisa mati. Namun kalau hajat cuma kita mendapatkan kesusahan saja. Cuma kita mendapatkan kesusahan saja. Kalau punya luka yang dibalut, yang kemarin kita bahas dengan perban, dengan pembalut, ya. Kalau kita tidak basuh, ini masalah untuk sholat kita. Maka ini suatu keadaan darurat. Ketika itu kita basuh atau kita usap bagian pembalut tadi. Kalau tidak, maka kita meninggalkan yang wajib. Ini mencelakakan kita. Ya. Beda nantinya untuk suatu yang hajat, misalnya ada yang punya penyakit kulit. Kemudian dia hanya bisa sholat itu dengan menggunakan kain sutra yang halus. Maka bolehkah dia itu menggunakan kain sutra itu dalam keadaan hajat seperti ini, keadaan hajat? Ya, ini keadaan hajat. Dia pakai kain biasa sebenarnya tidak masalah, namun menyulitkan dia. Maka ini dikenal dengan kaidah sesuatu yang diharamkan itu boleh ketika ada hajat. Namun yang diharamkan di sini adalah sesuatu yang haram yang sifatnya sebagai wasail, walaisal maqasid. Sesuatu yang diharamkan ini sebagai wasilah, perantara, bukan zatnya yang diharamkan. Tadi yang dimaksudkan dilarang memakai sutra bagi laki-laki, ya. Ini adalah perantara karena kalau memakai sutra ada sebab-sebab tertentu. Nanti dia itu menjadi sombong dan yang lainnya. Dan secara khusus memang ada dalil larangannya. Ya, namun maksud larangannya di sini kata para ulama, larangan yang sifatnya sebagai wasail. Sama seperti ketika kita ini ingin berobat dan kita tidak dapati kecuali dokter yang lawan jenis. Ya, ini dokter yang lawan jenis. Kita mau cari bisa sebenarnya. Namun yang ada di rumah sakit tersebut cuma dokter lawan jenis saja. Maka larangan untuk berobat dengan yang lawan jenis di sini ini sifatnya sebagai wasail, ya, bukan maqasid. Ini pembahasan kaidah fikih agak sulit untuk menerangkannya. Namun intinya masih dibolehkan kalau dalam keadaan butuh ketika itu. Daripada dia mesti cari ke daerah yang jauh, ini memberatkan dia. Ya, ini masih dibolehkan, sesuatu yang mubah masih dibolehkan karena dalam keadaan hajat seperti itu contohnya. Apa dalam masalah membasuh pembalut luka ini berlaku kaidah fikih, jika tidak bisa dilakukan seluruhnya maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Betul, kaidah itu berlaku. Bagaimana hukumnya deposit di bank syariah? Secara umum bisa diterapkan untuk semua. Ini kaidahnya. Kalau sesuatu yang kita itu titipkan, sifatnya itu boleh jadi itu cuma titipan saja, istilahnya itu wadiah. Kemudian bisa jadi itu adalah meminjamkan. Saya contohkan, ya, kita nitip sendal di masjid MPD ini misalnya, ada tempat penitipan sendal atau tas lah. Kalau kita nitip di masjid sendal kita, boleh nggak sendal itu yang tempat penitipan itu pakai? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini diistilahkan dengan wadiah. Kita itu nitip. Ya.
Saya nitipkan motor. Kalau saya pakai istilah nitip, berarti motor itu nggak boleh saya pakai. Maaf, yang dititipi itu nggak boleh pakai motor tadi. Namun kalau saya pinjamkan kamu uang, ini 200.000, boleh nggak dipakai? Boleh. Dia mutar uangnya tadi, yang penting nanti kembalikan 200.000. Nggak mesti nanti dia kembalikan dengan uang yang sama, uang yang 100.000 2 lembar. Bisa jadi dia kembalikan dengan uang 10.000 20 lembar. Yang penting dia kembalikan 200.000. Berarti ada pemanfaatan dulu, uang itu diputar. Sekarang pertanyaannya, ya, untuk deposit tadi, kita nitip, itu masuk wadiah atau kita pinjamkan? Saya nitipkan ini sebagai deposit, ya. Itu sebagai wadiah atau kita pinjamkan? Wadiah apa itu nggak diputar, cuma di situ saja, ya, didiamkan situ saja, enggak kan? Pasti diputar kan? Diputar, dipakai, nanti dikembalikan kan? Nah, makanya kalau deposit ini dipakai, berarti sifatnya adalah kita meminjamkan pada pihak bank. Paham ini? Berarti bank itu ngutang pada kita. Terus kalau uang ini diputar terus, yang meminjamkan, yang pinjam uang tadi itu kasih kita keuntungan, berarti keuntungan apa? Riba. Itu makanya ada bunganya, itu riba. Ribanya kenapa? Karena transaksinya bukan wadiah. Namun transaksinya apa? Transaksinya kita meminjamkan. Beda. Statusnya bukan lagi wadiah. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau ada istilah wadiah, saya nggak pandang nih bank syariah atau bukan, ya. Istilah wadiah, perhatikan, tanya saya gini, balik nanya, saya dikasih untung nggak tiap bulan? Saya dapat untung nggak tiap bulan? Kalau saya dapat untung tiap bulan, oh berarti sebenarnya itu bukan wadiah transaksinya. Karena wadiah saya nggak boleh dapat untung. Ya. Transaksi seperti ini gampang sekali dideteksi. Kalau mau transaksi seperti itu, tanya saja. Ada salah satu bank syariah di negeri ini masih menerapkan ini, wadiahnya bagus. Dia tidak kasih kita keuntungan, betul. Ya, dia nggak kasih kita keuntungan sama sekali. Datang ke bank itu, nyatakan, Pak, Bu, saya pingin yang wadiah, gak usah kasih saya keuntungan tiap bulan. Ini betul, berarti saya nggak dapat apa-apa. Ya, paling nanti dipotong dari uang administrasi, dia potong dari tabungan, potong, betul itu. Namun kalau dia kasih keuntungan di situ, nah ini bukan transaksi wadiah. Ya. Itu kalau dia mau istilahkan itu mudharabah atau bagi hasil, namun sebenarnya enggak. Enggak ada situ mudharabah atau bagi hasil. Karena usahanya mana, realnya mana? Masa saya baru nabung 1 bulan itu tiba-tiba sudah ada keuntungan? Uang orang pakai warung bakso buka saja itu belum tentu dapat keuntungan. Ya. Kok ini cepat sekali? Saya baru naruh uang 1 juta, kok tiba-tiba bulan depan sudah ada bagi hasil. Dari mana usahanya? Mana realnya? Gampang nanya. Ya, maka perhatikan itu baik-baik, istilahnya apa. Terus lihat bentuk transaksinya. Jangan terpengaruh dengan istilah, namun lihat bentuk transaksinya seperti apa. Ya, ini bisa deteksi seperti itu. Dan ini juga ada sebagian bank syariah mau menerima masukan seperti ini. Saya kadang beri masukan, saya bilang seperti itu. Coba kasih saya keuntungan enggak? Kalau kasih keuntungan, oh berarti itu bukan wadiah. Ya. Jika kita investasi logam mulia, kemudian saat kita membutuhkan uang, kita menjual logam mulia tersebut, yang mana nilai rupiahnya lebih tinggi daripada saat membeli, apakah itu termasuk riba? Tidak. Saya punya uang 5 juta, saya beli emas, ya. Asalkan kalau beli di sini syaratnya cash, yadan biyadin. Syaratnya itu cash. Maka ketika harga emas naik, ya saya jual emas ini lagi. Tidak ada riba di sini. Ya, dia tunggu emas itu naik, dia jual lagi, tidak ada riba. Dengan catatan dalam jual beli emas, syarat yang perlu diperhatikan cuma 1. Yadan biyadin. Tangan dengan tangan, artinya cash. Ada uang maka ada emas.
Gak boleh ada salah satu yang tertunda. Kalau ada salah satu yang tertunda, maka masuk riba. Ya, dia masuk dalam riba. Satu lagi, seperti yang kita tahu, kebanyakan orang membaca Al-Quran dengan urut juz 1, 2, 3 sampai juz 30. Bolehkah kita membaca atau mentadabburi Al-Quran dengan surat atau juz yang acak tidak berurutan? Masih dibolehkan. Namun kalau membaca disyaratkan, kalau ini satu surat, mendingan dibaca sampai rampung kalau dia ingin tadabburi yang dia maksud. Dan ayat demi ayat itu nanti saling terkait. Kalau dalam satu surat nanti saling terkait, apalagi menjelaskan dengan kisah. Maka jangan dia potong ayat tadi, kecuali dia menyelanjutkan sampai ayat-ayat berikutnya sampai selesai. Karena itu masih dalam cerita yang utuh. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya mengampu pendidikan semi militer dan diharuskan untuk berasrama. Dan hanya boleh keluar hari Jumat sampai Minggu. Jika saya melanggar peraturan tersebut karena mengikuti kajian pada hari Kamis ini, apakah saya salah? Salah. Karena disuruh keluar Jumat sampai Minggu, maka tidak boleh keluar karena al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim, kaum muslim itu mesti kalau sudah membuat perjanjian, dia akan terikat dan menjalankan perjanjian yang telah dia tepati. Apakah sama antara sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat sunnah fajar? Istilah keduanya itu sama. Sholat sunnah fajar itu sama dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Baiknya berapa rakaat sholat sunnah yang kita lakukan sebelum subuh? Karena ada yang 2 rakaat dan ada juga yang lihat 4 rakaat. Kalau yang dimaksudkan sudah masuk azan, yaitu azan subuh, maka itu istilahnya sholat sunnah fajar. Itu juga istilahnya sholat sunnah qobliyah subuh. Sholatul fajri, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi SAW dalam hadis, 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka 2 rakaat. Adapun yang sebelumnya nanti masuk dalam bagian sholat malam. Sholat duha dan tahajud paling bagusnya dilakukan jam berapa? Duha paling bagus makin siang makin bagus. Tahajud setelah sepertiga malam terakhir itu paling bagus. Kalau makin siang ya berarti sekitar jam 9 ke atas. Kalau sholat tahajud sepertiga malam terakhir mulai dari jam 1. Berarti jam 1 sampai mendekati subuh. Awal waktu kedua sholat ini jam berapa? Kalau sholat duha 15 menit setelah matahari terbit. Kalau sekarang matahari terbit jam 5.30 misalnya, berarti plus 15 menit. Kalau sholat tahajud setelah bangun tidur. Karena istilah tahajud artinya setelah bangun tidur. Adakah amalan yang sesuai sunnah yang dapat dilakukan keluarga ketika ada anggota keluarga yang sedang dan akan melakukan operasi medis? Mohon doanya juga Ustadz, ibu saya akan operasi untuk angkat kankernya. Mudah-mudahan dilancarkan operasinya dan segera diberikan kesembuhan. Untuk amalan khusus tidak ada. Yang penting berdoa saja sesuai dengan doa yang dipahami. Ya, doa yang paling bagus doa yang kita pahami, yang tidak kita itu lalai, bisa konsen untuk menjadikan doa. Sungguh-sungguh berdoa pada Allah agar operasi orang tua itu dilancarkan atau dimudahkan. Salah satu, Ustadz, bolehkah kita menjadikan salah satu motivasi untuk tetap istiqomah adalah dengan mengharapkan mendapatkan istri yang soleha? Bagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat 26, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Tetapi saya takut terkena hadis dari Rasulullah SAW tentang barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya maka hijrahnya kepada Allah. Siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Tergantung niatan. Kalau niatnya untuk dapat wanita soleh supaya dukun dalam agama, bagus. Dan ini jadi modal utama. Karena laki-laki ketika memilih perempuan, ya, apa saja motivasinya ada berapa? 4. Tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ya, yang pertama limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha, yaitu karena hartanya, karena kedudukan sosialnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Lalu Nabi SAW katakan, fazfar bidzatid din taribat yadak.
maka pilihlah yang bagus agamanya, maka engkau itu akan mendapatkan keberuntungan. Maka ini jadi sebab utama seseorang itu milih perempuan, cari yang paling solehah, itu yang paling bagus. Ada cerita dari seorang ulama, Sufyan bin Uyainah. Ibnu Uyainah ini ketika itu didatangi oleh seorang dan dia mengadu tentang masalah istrinya. Kemudian Sufyan bin Uyainah kemudian renungkan, kayaknya saya juga punya masalah yang sama dulu untuk saudara saya. Ada yang tertua namanya Muhammad, ada yang paling muda itu namanya Imran. Yang satu itu milih istri itu karena kejar hartanya, yang satu itu milih istri itu karena kejar kedudukan sosialnya. Maka akhirnya dua-duanya ujung-ujungnya tidak baik. Yang satu jatuh miskin, yang satu itu jadi hina. Maka Sufyan ibn Uyainah kemudian menyatakan kalimat, man zahaba ilal izzi ubtuliya bizilli, wa man zahaba ilal mal ubtuliya bil fakri, wa man zahaba ilad din yajma'allahu al izza wal mal ma'ad din. Ibnu Uyainah mengatakan, siapa yang cari perempuan itu cuma gara-gara dia ingin kejar strata sosial, kedudukan sosialnya, maka nanti lihat akhir atau ujungnya dia akan mendapatkan kehinaan. Dan siapa yang kejar wanita itu karena incar hartanya, matre berarti kan? Ya, karena incar hartanya, maka dia nantinya akan jatuh miskin. Namun siapa yang mencari perempuan karena kejar kesolehannya, maka izzah, kemuliaan, harta itu akan terkumpul sekaligus bersama dengan agamanya. Maka renungkan baik-baik apa sabda Nabi SAW dan perkataan Sufyan bin Uyainah tadi tentang zakat. Yang misalnya punya uang 100 juta di tahun pertama sudah dihaul dan sudah dizakati, dan pada tahun kedua bertambah jadi 200 juta dan sudah dihaulnya, apakah zakatnya dibayar yang 200 juta atau tambahan yang 100 juta? Dibayar akumulatifnya. Jadi 100 juta ini bertambahnya jadi berapa? Tahun pertama bayar 100 juta, yaitu 2,5% dari 100 juta. Tahun kedua kalau ini jadi 200 juta, berarti 2,5% dari 200 juta. Kalau tahun ketiga jadi 400 juta, berarti 2,5% dari 400 juta. Tahun kelima jadi 1 miliar, berarti 2,5% dari 1 miliar. Bagaimana kalau sedang sholat lalu kentut? Apa ini? Hal ini sering dialami oleh, nggak bisa baca nanti mata saya minus. Apa hukumnya jika terlanjur bertato atau bertindik? Sudah punya tato dan bertindik, ya setelah sadar itu salah. Bagaimana menyikapinya? Sedangkan untuk penghapus tato itu menyakitkan dan kita tidak boleh menyakiti diri sendiri. Sudah bertato nggak mau taubat juga. Kalau ada cara untuk hilangkan tato tadi dengan cara yang sekarang kan ada kan, saya lihat di Facebook itu untuk menghilangkan tato dengan mudah. Katanya tidak terlalu sakit, cuma kayak digigit semut aja seperti itu. Kalau memang seperti itu ya tempuh cara itu, biar tatonya itu hilang, biar ibadahnya juga jadi tenang. Kalau bertindik tadi berarti anting-antingnya itu dicopot. Cara tobatnya tinggalkan maksiat tadi dan perbanyak juga amal soleh untuk menghapus kejelekan-kejelekan dia lakukan dahulu kala. Jika mendengar petir berkali-kali, apakah harus mengulang doa atau cukup sekali saja berdoa ketika mendengar suara guntur? Kalau dia dengar maka dia boleh ulangi bacaannya lagi. Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Boleh seperti dia ulangi. Ustaz, contoh kemaksiatan-kemaksiatan kecil yang terkadang banyak orang tidak menyadari bahwa itu maksiat. Ini banyak sekali contoh-contohnya, terutama kalau maksiat itu dilakukan sembunyi-sembunyi. Kadang orang-orang itu tidak sadar kalau dia lagi bermaksiat. Bagaimana menghadapi orang tua yang memerintahkan untuk memotong jenggot, sama memerintahkan untuk memanjangkan celana, sama membeli kendaraan sepeda motor via kredit secara syariah? Bagaimana Ustadz untuk cara pembelian? Apakah harus dengan cara lunas dalam pembelian? Kalau untuk menyikapi orang tua yang memerintahkan untuk memotong jenggot, beritahu orang tua pelan-pelan bahwasanya ini tidak ada masalah untuk kuliah saya, untuk pekerjaan saya dengan jenggot yang ada. Termasuk juga kalau ingin celana di atas mata kaki, terangkan pada orang tua juga, ini lebih bersih, lebih
anqa, lebih bersih, lebih athar, lebih suci, lebih abqa, lebih langgeng, artinya lebih awet pakaiannya tadi. Sedangkan untuk membeli kendaraan, sepeda motor via kredit secara syariah, sampai saat ini mau pakai istilah apapun, kredit tetap bermasalah. Kecuali kalau yang jual itu sudah punya kendaraan, dia miliki langsung, dia jual dengan kredit tanpa ada denda misalnya, baru boleh. Namun sekarang semuanya terbantukan dengan pihak leasing, itulah yang jadi membuat transaksinya bermasalah. Apakah minta ke dosen untuk merubah nilai dari B menjadi A karena nilai B itu mendekati untuk mendapati nilai A? Apakah diperbolehkan? Apakah hal tersebut termasuk menolak takdir Allah atau tidak, Ustaz? Kalau sudah dapat nilai B karena A-nya itu A cenderung ke bawah B, ya sudah, pasrah saja. Bisa diulang lagi nggak kali gini? Nggak bisa lagi. Kalau B mau jadikan A nggak bisa ulang? Ya bisa. Ya sudah, ulang aja lagi. Mohon juga beri motivasi kepada saya, Ustadz, jika saya tidak bisa mendapat predikat cum laude, padahal orang tua saya sangat mengharapkan sekali cum laude. Saya merasa bersalah sama orang tua saya. Kebahagiaan iya, kita kalau ikuti keinginan orang tua ya silakan seperti itu, namun nggak bisa kita terlalu paksakan untuk itu, jadi membuat stres kayak seperti ini. Sampai ingin seperti ini tadi, B sudah dapat nilai B, kemudian rayu-rayu dosennya, tolonglah saya dikasih nilai A. Ya kalau memang sepertinya sudah berusaha seperti, ya sudah, nggak usah dipaksakan. Cum laude atau tidak itu bukan jadi tanda seorang itu bahagia atau tidak. Ada yang IP-nya 3 ke bawah itu senang-senang saja hidupnya. Santai-santai aja. Malah mungkin yang 3 ke bawah itu dia lebih sukses dari sisi pendapatannya, ya. Tahu Sabtu hari itu dia cerita saya itu, dia itu 3 ke bawah itu, namun lihat usahanya coba. Jadi orang sukses, ya, 2 koma coba, angkatan 2 koma. Nah, sukses punya apa-apa di mana-mana coba. Jadi enggak usah sedih. Mau 2 koma, yang penting punya agama yang bagus. Ya, punya agama yang bagus saja itu. Mau 2 koma, mau 3 koma sedikit, mau cum laude, yang penting agamanya bagus, itu saja. Itu lebih membahagiakan orang tua daripada pakai standar harus cum laude. Cum laude namun jadi anak yang durhaka, nggak hormati orang tua, dia juga nggak perhatian pada orang tua, apa manfaatnya? Apakah dalam baca Quran di rumah bagi wanita juga harus tertutup seluruh auratnya? Baiknya untuk ibadah seperti ini tertutup aurat lebih bagus. Namun kalau tidak menutup aurat tidak harus, kalau dia berada dalam rumah. Apa yang harus dilakukan ketika wanita hamil namun masih punya hutang puasa Ramadan? Kondisi sedang tidak memungkinkan untuk mengqadha selama hamil, sedangkan prediksi kelahiran setelah Ramadan yang akan datang. Bagaimana solusinya? Tunggu Ramadan yang akan datang, ketika sudah melahirkan mampu puasa. Kalau belum lagi karena menyusui, tunggu sampai mampunya kapan? Berarti utangnya numpuk terus. Risikonya seperti itu. Konsekuensi dari wanita hamil dan menyusui, pendapat yang paling tepat tidak cukup dengan fidyah, namun ada qadha puasa. Ini pendapat jumhur ulama. Apa hukumnya akhwat berhubungan dengan ikhwan meski tujuannya untuk saling menasihati atau koordinasi via private message? Ada U di balik B, nggak usah macam-macam. Kalau kepentingannya seperti ini, baiknya lewat pihak ketiga atau lewat yang lainnya. Nggak usah lewat pesan-pesan pribadi seperti itu. Fitnahnya besar. Saya sering membawa pulang titik minum dari kantor, air minum dari kantor. Apa air tersebut masih halal jika diminum di luar jam kantor? Kalau dari pihak kantor nggak ada masalah kayak gini kan, nggak terlalu problem ini. Air minum dari kantor. Ini misalnya ada galon di kantor, terus kita isi air. Boleh-boleh saja, nggak ada larangan keras untuk hal itu. Apa hukum baca al-maksurat? Apakah sama dengan baca zikir pagi petang? Baiknya saran saya tinggalkan maksurat, ganti dengan Hisnul Muslim, atau digantikan dengan buku doa dan zikir Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Itu lebih terpercaya hadisnya daripada al-maksurat. Hadisnya tidak diteliti, bacaan-bacaannya tidak diteliti. Ya, lebih bagus diganti yang lebih sahih, lebih aman untuk diamalkan. Bagaimana sikap Ustadz dengan ulama-ulama yang berseberangan pendapat dengan Ustadz? Misalnya ulama yang membolehkan untuk mengucapkan selamat hari raya non-muslim, dia membolehkan menyelisih ijma'. Ibnul Qayyim katakan bahwasanya ijma' para ulama tidak boleh memberikan selamat pada perayaan non-muslim. Ya,
Ini kesepakatan ulama, tidak ada yang berselisih pendapat berarti di masa Ibnul Qayyim. Enggak tahu ulama-ulama saat ini. Kalau dia membolehkan, dia menyelisih ijma. Dan kita katakan bahwasanya dia keliru pendapatnya di sini dan kita katakan salah. Bagaimana seharusnya jika sikap kita terhadap mereka yang berseberangan pendapat dengan kita menurut Ustadz? Kalau perbedaan pendapatnya karena menyelisih dalil, kita katakan salah. Kalau di sini pendapatnya dalam masalah ijtihadiyah, kita katakan ya pendapat ini yang lebih tepat, namun ada pendapat yang lainnya juga. Namun kalau sudah menyelisih dalil, sudah menyelisih Al-Quran yang jelas dalilnya, atau sudah menyelisih hadis yang jelas hadisnya, atau sudah menyelisih ijma yang jelas ijma'nya, maka kita katakan pendapat yang lain keliru. Bagaimana hukumnya wanita haid membaca Al-Quran dan memegang Al-Quran? Membaca Al-Quran bagi wanita haid boleh, memegangnya tidak boleh. Maka dua solusi untuk wanita haid untuk membaca Al-Quran. Satu, membacanya dengan menyentuhnya dengan menggunakan sarung tangan. Dua, membacanya memakai terjemahan, karena terjemahan tidak disebut mushaf. Syarat mengusap adalah tangan basah. Bisakah diambil kesimpulan? Tidak perlu menciduk atau membasahi ulang tangan karena sudah basah, karena rukun yang sebelumnya. Baiknya setiap anggota tangannya dibasahin lagi. Seperti itu lebih aman daripada menggunakan bekas tangan sebelumnya untuk membasuh sebelumnya. Bagaimana hukumnya tidak mau membantu teman setelah ia tidak menghargai kita? A. Buatin dong. B. Insya Allah proses pengerjaan. A. Cepat. Apa ini, saya nggak paham. Bagaimana cara pernikahan yang disyariatkan? Pernikahan asalnya tidak diatur secara khusus, selama tidak ada pelanggaran saja, karena ini urusan duniawi. Selama tidak ada pelanggaran, proses nikah apapun boleh dilakukan. Ya, pelanggarannya apa misalnya? Campur baur itu dihindari, ada musik dalam acara itu dihindari. Ya, tempat duduk antara tamu putra putri baiknya itu dipisah. Nah, seperti ini. Prosesnya mau pakai muqaddimah, mau pakai nanti dari pihak laki-laki beri sambutan, pihak perempuan beri sambutan, kemudian nanti ada tausiah, bebas. Ya, seperti itu boleh diatur seperti itu, tidak ada aturan khusus untuk ini. Jika orang tua menginginkan pesta pernikahan, pesta seperti apakah yang baik? Pesta atau walimahan itu intinya pada makan-makan. Mau ada tausiah dulu, setelah itu makan-makan silahkan. Adakah kitab Safinatun Najah versi PDF yang tersedia gratis? Ada, silakan di search di Google PDF Safinatun Najah. Nanti dapat insya Allah, ada bahasa Arabnya, ada terjemahannya. Sholat subuh saat safar, misal Jogja, Lampung, di mana bis tidak berhenti untuk sholat subuh dan baru berhenti jam 7 pagi, maka sholat subuhnya berarti di atas bis. Kalau bisa wudu. Kalau tidak ada air atau tidak bisa berwudu di bis, maka nanti beralih pada tayamum. Namun tayamumnya harus cari debu. Sholat jamak karena hujan, misal saat maghrib hujan dan hendak dijamak dengan sholat isya setelah sholat maghrib, boleh. Asalkan di sini kalau untuk jamak saat hujan, hujannya deras, bukan hujannya rintik-rintik. Apakah boleh dalam beberapa urusan fikih mengikuti salah satu mazhab dan urusan fikih lain mengikuti mazhab yang lainnya lagi? Boleh, asalkan yang diikuti menggunakan dalil. Kita ikuti ini karena dalilnya, ikuti mazhab ini juga karena dalilnya, pendapat yang lainnya juga karena dalil, bukan karena mazhabnya, namun karena dalilnya diikuti, seperti itu boleh. Mengerik mani, apakah itu anjuran ataukah keharusan? Apakah sah sholat dengan pakaian yang tidak dibersihkan dari mani? Baiknya dikerik, dianjurkan. Kalau ada tersisa maka itu dimaafkan. Apakah kasur juga harus dibersihkan dari mani? Iya, baiknya itu dikerik atau dibersihkan kalau itu tahu ada bekas mani. Apakah termasuk al-muslimuna ala syurutim? Masalah tertib di lampu merah, nyelonong di lampu merah saat terlihat aman, itu dosa. Bagaimana dengan pajak kendaraan bermotor? Wajib bayar pajak. Walaupun pajak sifatnya itu menarik dengan paksa, maka tetap pajak itu dibayar. Nabi SAW mengatakan, wa induri bazahruka wa ukhidha maluka fasma wa ati. Walaupun punggungmu itu dipukul, walaupun hartamu diambil dengan paksa, tetap patuh dan taat. Ya, maka dari sisi
nariknya dengan paksa kezoliman. Ya, dari sisi nariknya dengan paksa kezoliman. Kan saya sarankan tidak terlibat dalam pekerjaan dalam dunia pajak. Ya, bahkan Nabi SAW itu mengatakan, la yadkhul jannah shahibul maksi. Tidak akan masuk surga orang yang menarik pajak. Karena apa? Perbuatannya zalim. Kita punya suatu karya, ada hak apa dan peran serta apa sampai pajak itu ditarik dari setiap pekerjaan kita. Dia tidak punya peran serta apa-apa. Kalau misalnya dalam dunia tulis menulis, kalau ini buku, ya setiap buku nanti dipotong sekian dari si penulis tersebut. Yang ini buat kopi saja tidak. Ya, gampang aja kayak gitu. Ini buat kopi saja tidak. Dia punya peran serta apa? Nongkrong temani kita juga tidak. Nah, itu kan. Nongkrong saya temani kita ngobrol gitu pas lagi nulis. Enggak. Dia punya peran serta apa? Maka tadi dikatakan sampai Nabi SAW ancam seperti itu. Maka mikir-mikir kalau mau kerja. Adapun tentang masalah bayar, ini masalah berbeda. Ya, tetap dibayar. Ya, walaupun itu dizalimi. Wallahu a'lam. Ustadz, saya naksir sama akhwat, tapi bapaknya adalah dukun atau orang pintar. Minta nasihatnya Ustadz, cari yang lain. Kayak tidak ada akhwat aja. Apakah doa kunut itu wajib dibaca sholat subuh ataukah tidak? Doa kunut kalau yang dimaksudkan kunut yang rutin setiap subuh, tidak. Ya, yang benar hadis pencariatannya dhaif atau lemah. Bolehkah kita potong rambut dengan gaya dibuat garis? Oh ya, ini rambut, ini dibuat garis di sini. Pada kepala kita menggunakan alat cukur. Garis ini untuk memudahkan saat menyisir model belah pinggir. Apakah termasuk koza? Termasuk koza. Ya, karena dia tidak ada model belahan situ. Dia paksa di sini dibelah. Ya, dia paksa di sini dibelah dan di situ berarti dia cukur botak sebagian dan membiarkan yang lainnya. Itulah pengertian koza. Mencukur sebagian, membotakkan sebagian, membiarkan sebagian. Itu namanya koza. Saya bekerja di kontraktor yang kontraktor tersebut banyak bekerja sama dengan pihak bank untuk memberikan kemudahan peminjaman dana pembangunan. Akan tetapi saya bekerja di bidang drafter atau perencana di kontraktor tersebut. Bagaimana dengan hasil dari untung tersebut? Pihak perusahaan yang minjam itu urusan pihak perusahaan. Antum bekerja dengan pekerjaan antum terus dapat gaji, itu adalah gaji yang halal. Masalah peminjamannya itu peminjaman yang berbeda. Bolehkah bank mengambil uang dari tabungan kita untuk biaya administrasi dan pajak? Apa ini wadiah? Itu bukan wadiah. Wadiah tadi seperti tadi. Kalau wadiah dicek ada bagi-bagi hasil enggak? Kalau tidak ada bisa jadi itu wadiah. Namun kalau dia potong biaya administrasi dan pajak dari tabungan kita, itu memang konsekuensi kalau punya tabungan di bank. Hukum BPJS sama seperti hukum asuransi, ya. Selama itu masih menganut sistem seperti asuransi tidak boleh kecuali untuk orang-orang yang membutuhkan dalam keadaan darurat. Hukum GoPay, GoFood, Paytrend. Paytrend masih MLM. Kalau GoPay dan GoFood ini sama seperti saya ceritakan deposit tadi. Ya, ini sama seperti deposit tadi. Namun kalau GoFood datang kemudian kita pesan pada seorang kemudian nanti kita ganti uangnya. Kalau cuma sekedar ganti uangnya saja silahkan. Namun kalau dari pihak GoFood itu sudah punya kerjasama dengan pemilik warung sehingga nanti dengan GoFood itu dapat harga yang lebih rendah, kemudian kita tetap bayar yang lebih tinggi, berarti kita sebenarnya minjam uang kemudian kembalikan lebih. Kita minjam uang kemudian kembalikan lebih. Dari sisi itulah yang bermasalah. Silakan cari di YouTube, lihat pembahasan dari Ustadz Irwandi Tirmizi. Apakah kita akan mendapat pahala jika berniat membeli Windows original agar Bill Gates Foundation bisa lebih banyak melaksanakan amal atau kegiatan sosial? Kita beli barang orang, Windows itu kita beli itu milik orang. Kita nggak mikir dia mau pakai uang ini untuk apa, namun yang jelas itu barangnya. Antum bajak, antum kena dosa karena rampas harta orang tanpa izin. Sama seperti ini ada mangga atau pohonnya tetangga, ya
Antum ambil, naik sendiri kemudian ambil itu namanya nyolong. Ya, itu sama seperti sifat orang bajak seperti itu, milik orang dipakai tanpa izin. Itu sama seperti orang nyolong mangga punya tetangga. Boleh nggak? Nggak boleh. Sama dengan ini, kita nggak mikir Bill Gates itu mau ngapain dengan uang kita setelah kita beli. Yang penting itu barang dia, maka harus dibeli, original disuruh beli ya beli. Konsekuensinya kayak gitu. Kalau tidak bisa ya sudah, pakai yang gratisan itu banyak. Kalau enggak ya sudah, nggak usah punya laptop. Selesai. Konsekuensinya kayak gitu. Kalau nggak pakai semua serba gratis, cari gitu. Konsekuensinya kayak gitu. Pakai Windows ya sudah, pakai Windows. Kalau nggak kamu bikin software sendiri, bikin operasional sendiri, operating system sendiri, bikin sendiri semuanya. Pakai punya orang, kok disuruh beli kok nggak mau, bajak itu baru mau. Zolimi orang. Walaupun itu orang kafir. Orang kafir nggak boleh dizolimi. Tadi mangganya tetangga, dia itu orang kafir. Boleh nggak dicolong? Boleh nggak diambil? Nggak boleh. Walaupun alasannya, wah dia itu orang kafir kok. Kalau itu orang kafir, motornya parkir depan rumah, ambil aja kalau begitu. Gampang, kasih contoh ekstrimnya itu kayak gitu jadinya. Bolehkah kita membersihkan tangan sebelum makan dengan hand sanitizer yang mengandung alkohol 70%? Boleh. Ya. Dan sifatnya kalau cuma murni alkohol, dia cepat menguap. Jadi tidak pengaruh lagi. Dan itu sifatnya alkohol 70% itu sifatnya bukan khamr, namun jadi toksik, beracun, buat mati. Coba itu tadi diminum aja lah kalau kamu percaya. Itu bukan homer lagi. Homer sifatnya kata Nabi SAW, kulu muskrin khomrun wa kulu muskrin haram. Setiap yang memabukkan. Tadi tentang pencuci tangan tadi, memabukkan atau bukan? Bukan mabuk lagi itu. Gak mungkin dikonsumsi. Apabila saya setelah kencing, wudu, lalu sholat, tapi ketika ruku seperti ada air kencing, ada yang keluar. Apa yang harus saya lakukan? Kalau baru katakan sepertinya ada yang keluar, berarti belum yakin. Al-yakinu la yazulu bisyak. Ingat kaidahnya. Yakin tidak boleh dikalahkan dengan ragu. Yakin hanya boleh dikalahkan dengan yang yakin. Kalau baru katakan seperti berarti belum. Namun kalau sudah yakin, oh ini keluar ini, oh berarti batalkan sholat, bersihkan pakaian, baru ulangi sholat lagi dengan pakaian yang baru. Apa maksud Allah lebih dekat dari urat nadi? Kalau pembahasan ini ada sendiri maksudnya. Ada ayat yang memaksudkan sini adalah malaikat. Kalau ini membicarakan masalah kedekatan, itu bukan kedekatan zat, namun kedekatan ilmu Allah. Apakah tidak boleh tanya hakikatnya, dipalingkan maknanya? Ini bukan dipalingkan, namun dikompromikan dengan makna-makna yang lainnya yang lebih tepat. Bagaimanakah kedudukan wudhu setelah mencuci kemaluan yang mengeluarkan wadi dan madhi? Apakah ia wajib? Wudhunya wajib. Kalau wadi dan madhi keluar, wudhunya batal, maka dia ulangi wudhu. Bolehkah jika hanya mencuci kemaluan dan memerciki pakaian yang terkena najis, kalau mau ulangi sholat maka tetap berwudu? Apakah boleh beribadah atau melakukan dengan amalan dengan niat menghindari siksa neraka dan mengharap surga Allah? Ibadah, kita beribadah supaya terhindar dari neraka, supaya dapat masuk surga. Itulah ibadah yang ikhlas. Adapun pernyataan dari Robi'ah al-Adawiyah, seorang tokoh sufi, yang mengatakan jangan kamu beramal untuk cari surga dan takut neraka. Ini keyakinannya orang sufi. Dia menyelisih hadis Nabi SAW yang selalu Nabi SAW dalam doa berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah masukkanlah aku dalam surga. Doa ini punya kandungan minta surga pada Allah. Dan setiap Nabi SAW anjurkan beberapa amalan itu punya balasan. Siapa yang jaga 12 rakaat dalam sehari sholat rawatib, bunyalahu baitan fil jannah, akan dibangunkan rumah di surga. Masa kita lakukan gak boleh harap rumah di surga? Padahal Nabi SAW sebutkan sendiri. Kan aneh ya. Ini keyakinan orang sufi, dan ini ada di beberapa syair-syair lagu seperti ini. Makanya jangan banyak dengar-dengar syair-syair lagu sesat. Akhirnya kayak gini pemahamannya. Itu pemahaman Robi'ah al-Adawiyah, sudah dibantah oleh para ulama, yaitu orang sufi. Mengenai shaf lagi, apakah ada khilaf ulama dalam aturan merapatkan shaf? Termasuk dalam kajian saat ini, saya datang awal, buka kaki selebar saya duduk, dan ada kesempatan orang di samping saya untuk tidak
sempit-sempitan. Berulang kali kejadian seperti itu. Bahkan saat waktu-waktu kajian, apa tadi dia tanyakan ini? Ada yang buka kaki selebar saya. Intinya yang jelas merapatkannya, tidak perlu menyusahkan orang lain yang berada di kanan kiri. Di MPD banyak sendal tanpa tuan. Misalkan dipakai bolehkah? Kalau tidak ada pemiliknya silakan dipakai. Itu berarti sendal-sendal yang mirip-mirip yang tertinggal di sini. Saat sholat kita tidak terasa kalau darah haid itu keluar dan baru tahu setelah sholat selesai. Apakah sholat kita tetap sah? Kalau yakinnya itu baru tahu setelah. Kalau kita tidak terasa. Kalau tidak terasa berarti dia baru yakinnya setelah sholat. Berarti sholatnya sah. Namun kalau dia yakinnya keluarnya pas sholat, berarti sholatnya tidak sah. Ini kan yakinnya kalau sholatnya selesai. Berarti sholatnya sah. Apa hukum nonton film di bioskop? Nggak boleh. Punya mudorot nggak? Ada musiknya nggak? Ada. Lihat orang-orang yang bermaksiat nggak? Ada. Lihat orang yang mojok nggak? Banyak. Apa hukum membuat SIM melalui calo? Nembak SIM haram. SIM-nya nggak berkah. Bawa kendaraannya nggak berkah. Tobat, suruh buat SIM baru. Ya, ngetes lagi bilang Pak Polisi, Pak saya mohon maaf kemarin saya nembak SIM, saya ingin tes lagi ulang. Ya nanti ada kendaraan yang mutar-mutar gini seperti angka 8, kamu harus nyoba sendiri itu. Kemudian ada tes tertulis, nyoba lagi sendiri, nembak gak boleh. Bayar calonnya, di calonnya juga makan uang haram, antum sendiri dapat SIM yang haram. Apakah belum mendapatkan jodoh dapat disebabkan karena kebanyakan dosa? Jika memang demikian, bagaimana caranya agar dosa yang telah lalu diampuni? Berarti banyak-banyak bertobat, istighfar, kemudian banyak mohon pada Allah supaya jodoh itu segera datang. Apa maksud dari barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya? Al-Baqarah 275. Nanti saya cek dulu. Bagaimana hukumnya menyewa motor di Pegadaian? Motor di Pegadaian. Saya tunda. Kalau haid sudah berhenti waktu asar, apakah zuhur perlu dijamak? Perlu. Menurut fatwa sahabat, kalau sucinya di waktu asar, maka dianggap asar dan zuhur itu satu waktu. Sehingga dia kerjakan sholat zuhur dan kerjakan juga sholat asar walaupun sucinya di waktu asar.